Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inam Kafitro Sugiarsan. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait akhlak terpuji atau penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu diketahui akhlak terpuji yaitu golongan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim terutama. Nah, akhlak terpuji ini juga biasa disebut dengan akhlakul mahmudah. Jadi akhlak terpuji itu meliputi sebuah sabar, jujur, kerendahan hati, sopan, gigih, rela berkorban, bijaksana, lemah lembut, dan sopan santun, tawakal, dan masih banyak lagi terkait akhlak terpuji ini. Jadi untuk pada kesempatan kali ini pembahasan melalui akhlak terpuji ini sangatlah penting, apalagi kalau kita berbicara dalam ranah pendidikan dasar. Maka dari itu akhlak terpuji ini sangatlah dibutuhkan dari fase-fase ranah pendidikan dasar, terutama untuk anak-anak yang berkecimpung di sekolah MI atau SD. Pentingnya melalui penerapan akhlak terpuji ini kita berkaca kepada studi kasus, yaitu kurangnya sopan santun di ranah sosial masyarakat. Nah, pada hal ini problematika yang didapatkan pada saat anak-anak itu di masyarakat itu sangat mudah untuk didoktrin oleh atasannya atau orang yang lebih tua di atasnya. Nah, pada dasarnya otak atau pemikiran dari seorang anak kecil itu sangatlah mudah didoktrin. Maka dari itu kita sangat banyak sekali menjumpai di luar sana bahwasanya anak-anak yang berkata kotor, yang suka mengerjain orang tua, dan juga suka membantah, sopan santunnya kurang terhadap orang tua. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, akhlak terpuji ini apa sih tujuannya? Akhlak terpuji ini kalau kita berbicara pada ranah masyarakat atau sosial, ini adalah pentingnya memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu tadi saya tadi menyebutkan terkait inggah-inggih, kalau bahasa Jawanya itu inggah-inggih, unggah-ungguh lah, andap asor gitu. Nah, pada dasarnya anak kecil itu harus didoktrin. Dalam artian didoktrin itu dalam hal positif, yaitu bagaimana cara orang tua mendidik anak tersebut untuk bersikap atau bersikap lebih sopan terhadap orang-orang lawan bicaranya atau orang-orang yang lebih tua dari anak tersebut. Nah, maka dari itu akhlak terpuji ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Untuk melatih sebuah pemikiran dari seorang anak tersebut untuk bisa berbicara dengan baik, bersifat atau bertingkah laku dengan baik untuk sesama teman. Dan yang paling penting adalah penerapan sopan santun. Nah, di sini penerapan sopan santun sangatlah diperlukan. Sebab sopan santun itu adalah hal mutlak yang utama diterapkan kepada anak-anak berusia atau anak-anak yang masih usia dini atau dalam ranah pendidikan dasar. Nah, di sini adalah peran. Nah, yang berperan itu siapa? Yang berperan itu adalah orang tua. Paling utama, orang tua yang mendidik anak supaya apa? Supaya bisa beretika yang baik, bertingkah laku yang baik, dan bersopan santun dengan baik sesama manusia. Apalagi kalau kita berkaca pada zaman dulu, ketika kita masih anak-anak, kita sangatlah rentan dengan yang namanya godaan-godaan dari kakak-kakak kita. Nah, di sini untuk seperti hal contoh, itu loh ada orang tua, mari kita kerjain. Nah, itu kan sesuatu hal yang salah sebenarnya. Itu kan sesuatu hal yang sangat negatif. Maka dari itu kan pentingnya kita menerapkan etika terhadap anak-anak atau pendidikan di usia dini itu. Ya, itu tadi, yaitu beretika dengan baik, bertingkah laku dengan baik, dan juga menjaga komunikasi, menjaga kata-kata yang baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang contoh penerapannya itu seperti apa? Penerapan ini yang setelah saya tulis di sini,
yaitu yang pertama rajin berbuat kebaikan. Nah, pada dasarnya orang tua itu harus mengajarkan berbuat baik terhadap sesama manusia, sesama anak-anak atau sesama lingkungan sekitarnya. Tujuannya apa? Motorik yang didapatkan oleh anak-anak tersebut itu akan tetap melekat di dalam sebuah pemikiran. Nah, pemikiran lalu lewat pengaplikasiannya yaitu lewat perbuatan. Seperti itu. Banyak sekali berbuat baik. Seperti kita menerapkan saling tolong menolong, itu juga termasuk berbuat baik. Terus saling gotong royong. Nah, itu juga hal-hal yang baik. Nah, di sini penting sekali untuk dikuasai oleh orang tua yang nanti diterapkan kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya orang tua adalah menjadi sebuah aspek utama pendukung perkembangan psikis dari seorang anak tersebut. Nah, selanjutnya yang memberi teladan. Nah, di sini pemberian teladan yang diberikan kepada anak-anak juga sangat penting. Sebab apa? Apa yang telah orang tua ucapkan nanti akan masuk dalam pikiran anak-anak tersebut. Dalam artian bukan hanya satu atau dua kali anak-anak tersebut diberikan sebuah ucapan, enggak, tetapi harus saling beriringan dengan apa yang telah disampaikan oleh orang tua tersebut. Nah, yang ketiga dia menggunakan nilai dan budaya yang baik. Nah, di sini budaya yang ada di dalam masyarakat di sini adalah budaya yang perlu yang sangat-sangat perlu diteladani, yaitu budaya yang baik. Budaya dari masyarakat yang baik, budaya sosial yang baik, dan juga terutama budaya keluarga yang baik. Ini sangat-sangat bisa mendorong aspek kemajuan psikis yang baik dari seorang anak tersebut. Nah, membiasakan akhlak yang baik juga. Nah, ini. Karena pada dasarnya akhlak yang baik itu adalah akhlakul karimah. Nah, di sini akhlak yang baik itu juga bisa menjadikan sebuah perbuatan itu menjadi baik. Dalam artian pada saat kita dalam ranah sosial bermasyarakat, bagaimana cara kita menerapkan akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu sangat-sangat susah untuk diterapkan. Sebab apa? Kalau kita kebiasaan dengan budaya yang buruk, maka akhlak pun ikut menjadi buruk. Sebab apa? Ranah pendidikan anak-anak atau ranah pendidikan di usia dini, di sosial terutama di informal, yaitu pendidikan yang diterapkan oleh keluarganya, itu yang tergolong buruk itu akan selalu membudaya di saat anak-anak tersebut beranjak dewasa. Dan itu sangat-sangat merugikan bagi keluarga, juga merugikan bagi masyarakat, juga merugikan. Akhlak yang baik akan tercipta sebuah perbuatan yang baik pula. Nah, pada dasarnya di saat kita melakukan sesuatu hal, di saat anak-anak kita nanti melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan akhlak tercela, akhlak yang buruk, seperti sering membantah, sering membuat sebuah huru-hara di masyarakat, itu kan termasuk dengan akhlak. Bagaimana cara kita menghormati satu sama lain, itu kan akhlak, itu yang dirasakan. Maka dari itu penerapan akhlak yang baik pun akan membuat sebuah perbuatan yang baik. Nah, maka dari itu keluarga, orang tua itu adalah aspek utama membentuk sebuah psikis dari seorang anak tersebut. Nah, yang kelima yaitu mendengarkan nasihat. Nah, perlu diketahui juga di saat orang tua memberikan nasihat kepada seorang anak, itu jangan serta-merta orang tua itu memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata bernada tinggi atau kata-kata yang cenderung kotor. Nah, di sini dalam artian kata-kata tersebut mengungkapkan bahwa tujuan orang tua itu sayang kepada anak-anak tersebut itu yang salah. Sebab apa? Kata-kata orang tua itulah yang nantinya selalu dikenang oleh seorang anak, selalu masuk ke dalam sebuah pemikiran dari seorang anak, yang timbul perbuatan yang buruk pula. Bagaimana anak-anak cara mendengarkan nasihat orang tua? Tergantung orang tua sendiri memberikan sebuah nasihat kepada anak tersebut. Di sini pemberian nasihat
itu juga harus dilakukan dengan baik pula. Ya, kalau orang Jawa memberikan sebuah pepatah seperti ini, wah ceblok iku gak adoh tekan wite. Atau kita beranalogi kepada dalam bahasa Indonesia, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Nah, di sini perlu diketahui hal-hal yang telah diciptakan sendiri oleh orang tua tersebut, dan anak itu mengetahui, dalam artian hal ini hal yang negatif. Anak mengetahuinya sendiri, maka anak akan tiru. Perlu diperhatikan sekali. Nah, pada dasarnya kita memberikan sebuah nasihat, orang tua memberikan nasihat kepada seorang anaknya. Untuk apa? Agar supaya memberikan nasihat yang baik, agar supaya anak-anak tersebut juga menerima dengan baik pula. Itu. Jangan kok terus-terusan anak-anak diberi nasihat dengan kata atau kata-kata yang bernada tinggi atau kata-kata yang tergolong itu keras. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Beranggapan bahwa orang tua itu sayang kepada anak itu yang salah. Seharusnya kalau orang tua sayang kepada anaknya itu memberikan nasihat juga dengan hal-hal yang baik pula, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu bergaul dengan orang yang berakhlak baik. Nah, penting ini juga. Kalau kita berkaca di dalam ranah sosial bermasyarakat, ada bermacam-macam orang di sana, bermacam-macam tingkah laku orang di sana. Bagaimana cara orang tua itu bisa mendidik bahwasanya kamu itu harus berteman dengan orang-orang yang baik, yang berakhlak baik, agar supaya terciptanya sebuah pendidikan informal di dalam ranah masyarakat itu pun ada di benak anak-anak tersebut. Jika mereka berkumpul dengan orang baik, maka dia akan ikut baik pula. Seperti itu. Yang ketujuh yaitu memiliki rasa takut kepada Tuhan. Nah, orang tua harus bisa mengajarkan sebuah religius terhadap anak-anaknya. Ranah agama itu juga penting. Dalam artian orang tua harus memberikan sebuah dorongan kepada anak-anak tersebut agar supaya apa? Agar supaya hal-hal yang bersikap agama, hal-hal yang bersikap religius itu juga tercantum kepada pemikiran dari seorang anak-anak tersebut. Nah, pada dasarnya rasa takut kepada Tuhan ini mempengaruhi tentang rasa takut kepada Tuhan itu mempengaruhi tentang agama yang sudah mendalam. Nah, seperti itu. Bahwasanya kalau kita masih mau berbuat sesuatu, kita harus ingat kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, di sini sekian, terima kasih. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menerapkan hal-hal yang baik kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari dan menghilangkan sesuatu hal yang buruk atau kebalikannya dari akhlak terpuji ini, yaitu akhlak tercela yang sangat-sangat merugikan dan tidak diperbolehkan. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Inam Kafid Rozi Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.